Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita lanjutkan kajian tafsir kita masih dalam surat yaitu Al-Maidah. Terakhir adalah ayat 63. Kita lanjutkan ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha wa la yazidanna katsiran minhum ma unsila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra wa alqayna bainakumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah كلما أوقدوا نارا للحرب أدفعها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منكم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منكم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita akan bahas yaitu masih terkait tentang bagaimana di antara karakter dari ahlul kitab terkhusus adalah Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Dan orang-orang Yahudi berkata,
tangan Allah itu terbelenggu. Artinya apa? Artinya adalah bakhil. Ya, dalam pandangan mereka itu ya, yang namanya menurut mereka itu Allah itu bakhil. Ini terkait tentang ucapan seorang tokoh Yahudi namanya Finhas. Ya, Finhas ini dia itu pernah ya nyata-nyata waktu itu adalah di hadapan para sahabat termasuk sahabat Abu Bakar ketika itu dia mengatakan bahwasanya innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu Tuhanmu itu miskin, kitalah yang kaya. Ya kan gitu. Ya. Karena Tuhanmu itu miskin, maka apa? Dalam ayat ini mereka mengatakan bahwa Tuhanmu itu bakhil, ya, tidak mau memberi. Ya, jadi tidak mau memberi. Inilah yang dimaksud oleh mereka. Jadi begitu arogannya orang-orang Yahudi sampai mengklaim bahwa dia itu adalah kaya, sedangkan Tuhannya umat Islam yaitu Allah Subhanahu wa taala itu miskin dan bakhil. Ya. Ini adalah luar biasa, ya. Ini adalah orang-orang Yahudi. Sehingga apa? Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ghullat aydihim." Ya, terbelenggulah tangan mereka. Justru yang bakhil itu adalah Yahudi. Ya. Jadi ghullat aydihim. Ya, tangan mereka justru yang terbelenggu. Karena ini bahasa kiasan, ya, bahwasanya apa? Tangan mereka terbelenggu artinya adalah apa? Mereka itu bakhil, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah. Ya, itu justru adalah mereka. Kenapa? Karena dalam prakteknya mereka itu justru tidak mau mengeluarkan harta mereka untuk fisabilillah, untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga justru mereka itu adalah sangatlah bakhil, kan begitu. Walu'inu bima qalu, dan orang-orang Yahudi mereka itu dilaknat disebabkan ucapan mereka mengatakan Allah itu tangannya terbelenggu, Allah itu bakhil. Ucapan ini membuat mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah, bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Ya, yunfiku kaifa yasha. Allah selalu memberikan infak, ya, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bagaimana Allah itu maha kaya dan rizki Allah itu tidak akan habis. Ya, semua manusia itu andai kata minta apapun dituruti, diberi oleh Allah, itu tidak akan pernah mengurangi apa yang ada di sisi Allah dari rizkinya. Ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, inna yaminallahi mal'a la yaghiduha nafaqatun sahha al-laili wan nahar. Sesungguhnya tangan kanan Allah itu selalu penuh, tidak pernah berkurang. Ya, jadi apa? Selalu penuh untuk memberikan infak, nafkah kepada apa? Hamba-hambanya dan makhluknya. Selalu memberikan infak, ya, dermawan di waktu siang dan di waktu malam. Selalu memberi dan itu tidak pernah berkurang. Ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard fa innahu la yaghid ma fi yaminih. Tidakkah kamu tahu semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan beliau memberi infak semua makhluknya, itu tidak pernah mengurangi apa yang ada di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Wa arsuhu 'alal ma', dan arasnya Allah itu di atas samudra. Wa fi yatihil ukhra al-faid yarfa'u wa yahfad, dan di tangan kanan yang lain, di tangan yang lain, ya, itu adalah kelapangan rizki yang mana Allah Subhanahu wa taala meninggikan dan menghinakan manusia. Wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, anfik unfiku alaik. Ya, dalam redaksi yang lain,
ya bani Adam anfik unfiku alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku akan beri infak bagi kalian. Artinya apa? Kalau kita suka memberi, maka Allah pun akan memberi kita. Ya, jadi apa? Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dan ini hadis riwayatkan Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim. Bahwasanya apa? Allah itu adalah sangatlah luas rizkinya. Allah itu tidak bakhil. Karena apa? Karena semua, ya, di alam semesta ini tidak ada satu makhluk pun kecuali yang menanggung rizkinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi wala fis sama'i illa 'ala Allahi rizquha. Jadi tidak ada makhluk pun di bumi ini, ya, di alam semesta ini kecuali Allah lah yang memberi rizki. Ya, semuanya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ucapan dari orang-orang Yahudi yang dibantah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu justru sangatlah lapang rizkinya, suka memberi kepada para hambanya, ya. Tidak ada hamba ini yang tidak dapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Hingga andai kata kita ini sedang diuji oleh Allah, sebagian nikmat dikurangi oleh Allah, tapi kita masih tetap diberi nikmat yang lain. Ya, jadi nikmat yang lain. Jadi kita ini tidak akan pernah yang namanya apa? Berhenti dari mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau kita sudah mati, ya kan begitu. Jadi kalau kita selama masih hidup, walaupun Anda sakit, tetap dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini harusnya menjadikan kita ini semakin menyadari diri kalau kita ini makhluk yang lemah, yang selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyana wa kufra. Dan benar-benar apa yang Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad dari sisi Tuhanmu, berupa Al-Quran, berupa kenikmatan, berupa kenabian, kerasulan, dan nikmat-nikmat yang lain, itu benar-benar menambah, ya, mayoritas dari mereka semakin tughyanan, melampaui batas. Jadi apa? Apa yang Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad berupa Al-Quran, berupa kerasulan, berupa nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepadamu, itu justru membuat mereka orang-orang Yahudi itu semakin melampaui batas. Kenapa kok seperti itu? Karena mereka itu iri dengan apa yang didapat oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi itu tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad. Itu permasalahannya adalah intinya ada di mana? Karena iri, ya, dengan apa yang didapat oleh Nabi Muhammad. Karena apa? Karena aslinya orang-orang Yahudi, mereka hijrah dari Palestina ke Yasrib, ke Madinah, ya. Itu tiada lain adalah ingin menyongsong Nabi yang terakhir. Yang itu sudah disebutkan di dalam kitab Taurat mereka, disebutkan di dalam kitab Injil mereka. Ciri-ciri Nabi tersebut pun sudah dijelaskan dengan sangat detail, ya. Seperti ketika sahabat, yaitu adalah Salman Al-Farisi, ya, sebelum dia masuk Islam, dulu dia adalah seorang yang menjadi abdi pendeta Kristen di Palestina, ya. Dia selalu, ya, ketika mengabdi kepada pendeta, ya, dia selalu ketika pendetanya sudah sepuh minta nasihat, dan selalu diwasiati terkait tentang apa? Akan kemunculan Nabi yang terakhir, ya. Jadi kalau sudah kamu nanti ketemu, maka apa? Hendaknya kamu itu adalah beriman dengannya, karena itu adalah apa? Nabi yang terakhir, ya. Andai kata aku bertemu dengannya, niscaya aku akan beriman kepadanya, ya. Itu yang selalu diwasiatkan pendeta tersebut. Dan Nabi tersebut memiliki 3 tanda, ya. Jadi tiga tanda itu yang ditambahkan oleh pendeta tersebut. Yang pertama, bahwa Nabi tersebut itu tidak menerima yaitu zakat, ya. Nabi Muhammad dan anak keturunannya, keluarganya tidak boleh makan harta zakat, ya. Yang kedua, Nabi Muhammad itu menerima hadiah. Kemudian Nabi Muhammad itu punya stempel kenabian, ya, yang ada di antara dua punggungnya, di antara dua pundaknya, di punggung sini,
Tidak ada stempel kenabiannya, dan itu terbukti benar. Makanya Salman ketika menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Menjumpai itu semuanya, maka dia langsung beliau adalah bersimpuh di hadapan Rasulullah, langsung berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa? Menjumpai kebenaran persis seperti yang dihabarkan oleh pendeta tersebut. Sehingga orang Yahudi itu sampai hijrah dari Palestina ke Yasrib karena mereka tahu di Yasrib itulah tempat hijrahnya Nabi yang terakhir tersebut. Ya, di sana itu sudah disebutkan dengan detail tempatnya itu. Ya siapa? Namun ternyata ketika yang dipilih itu justru dari masyarakat Arab, yang dalam pandangan Yahudi ketika itu masyarakat yang sangat terbelakang, tidak punya peradaban, ya, maka itulah yang membuat mereka itu kecewa, ya, sehingga muncul iri. Ya siapa? Sehingga ketika Nabi Muhammad dikasih Al-Quran, dikasih kerasulan, dikasih nikmat-nikmat yang lain, maka itu justru menambah mereka itu tughyanan, melampaui batas, ya, wa kufron, dan semakin menambah kekafiran mereka, ya. Jadi bukan semakin menyadarkan mereka, enggak, tapi justru semakin membuat mereka itu adalah ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar-benar yang bisa mengambil faedah dari Al-Quran itu adalah orang-orang yang beriman, ya. Makanya Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain kan berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Dan benar-benar kami turunkan dari Al-Quran, ya, ayat-ayat yang dia itu menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi jadi Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu bisa menjadi obat sekaligus sebagai bentuk yang namanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa mengambil itu semuanya? Orang-orang yang beriman. Sehingga dengan membaca Al-Quran, ya, kita jadi tenang, jiwa kita jadi tenang. Ketenangan, kebahagiaan jiwa itu adalah kunci dari yang namanya kebahagiaan. Ya, tenangnya jiwa itu kebahagiaan, dan itu akan membuat sehat. Ya, jadi kalau orang itu banyak berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia itu akan sehat ruhnya. Ya, jadi sehat ruhnya, ya, rohaninya itu sehat, kan begitu. Tapi wala yazidud zalimina illa khasara. Namun Al-Quran itu tidaklah menambah, ya, bagi orang-orang zalim kecuali kerugian. Ya, jadi tambah nyesek dadanya. Ya, itu kalau orang-orang yang kafir, yang tidak beriman. Tapi kalau orang beriman, tambah dia itu adalah bahagia, senang, yaitu dengan Al-Quran. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha. Dan kami timpakan di antara mereka, di antara Yahudi, ya, dan di antara keturunan Bani Israel, al-adawata, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya, Anda jangan mengatakan bahwa keturunan, ya, istilahnya Israel, keturunan Nabi Yakub itu satu, enggak. Mereka kan ada 12. Yang mereka sekarang bercokol di Palestina itu adalah Yahudi yang politik, ya. Tapi Yahudi yang benar, dia mendalami ilmu keagamaannya, tidak mau mereka hijrah di Palestina. Kenapa? Karena mereka tahu benar di sanalah tempat kehancurannya, sehingga mereka nggak mau. Jadi yang banyak diprovokasi mau datang ke Palestina, baik dari Afrika, dari Eropa, dari Amerika, untuk hijrah ke Palestina, itu adalah orang-orang Yahudi politik, yang mereka itu sebenarnya tujuannya ingin kembali, yaitu adalah mewujudkan kejayaannya kerajaan Nabi Sulaiman, Haikal Sulaiman, yang terbentang dari mulai Palestina sampai Yaman. Itu harapannya. Ya, jadi mereka nggak akan puas itu sebelum kembali, yaitu adalah menyatukan antara Syam, bumi Syam itu sampai Jazirah Arab, ya, sampai Yaman.
Ya, itu yang mereka inginkan. Ya, ambisi politiknya itu, ya, yang menjadikan mereka sampai menjajah sekarang Palestina, ya kan begitu. Itu di situ. Tapi apakah semua Yahudi itu sama? Enggak. Yang benar-benar memahami kitab suci mereka, tidak mau mereka sana. Kenapa? Itu namanya setor kematian itu. Ya, kenapa? Ini karena hancurannya mereka di sana. Karena nanti kalau sudah di akhir zaman, ketika Nabi Isa turun, ya maka apa? Mereka akan dibantai oleh umat Islam di sana. Tidak ada satupun Yahudi yang hidup. Kenapa? Karena pepohonan, tembok, ya, itu adalah apa? Akan memberitahu tentang tempat persembunyiannya Yahudi. Ya, sampai pohon tembok aja itu bisa ngomong, kecuali Sajaratu Gorkot, kecuali pohon Gorkot. Ya, itu yang tidak mau. Ya, so lebihnya memberitahu, dan itu apa? Bantai habis. Maka apa? Yahudi habis peradabannya itu. Ya, tamat sudah. Ya, nanti tinggal Islam dan Kristen. Ya kan, itu Islam dan Nasrani. Ini adalah apa? Nanti Nasrani di dakwai oleh Nabi Isa. Semua orang Kristen yang ketemu Nabi Isa pada zaman itu semuanya masuk Islam. Jadi semuanya masuk Islam. Kenapa? Karena tawarannya Nabi Isa cuma dua, kamu masuk Islam atau kamu diperangi, nggak ada yang lain. Ya, jadi nggak ada lain. Sehingga apa? Mereka semuanya akan masuk Islam. Itulah ya terakhir kejayaan dunia, ya, dimiliki oleh umat Islam. Sehingga itu keberkahan yang terakhir. Ya, jadi keberkahan yang terakhir ini sudah tanda-tanda besar, karena dengan munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj rampung, ya, maka apa? Maka itu adalah sudah masuknya Dajjal, ini sudah tanda besar. Jadi itu sudah apa? Sudah masuk 10 tanda besar dari kedekatan hari kiamat. Sehingga apa? Sehingga muncul ya permusuhan di antara sesama mereka, ya, kebencian sampai datangnya hari kiamat. Ya, sesama mereka sendiri nggak akur. Jadi nggak akur, apalagi dengan yang lain. Makanya orang-orang Yahudi itu, ma'asyiral muslimin, mereka menganggap selain Yahudi itu sebagai goyim. Artinya apa? Sebagai budak, hamba sahaya. Makanya di dalam yang namanya organisasi Yahudi, Freemansori semuanya. Jadi Freemansori. Maka apa? Maka yang menjadi pejabat terasnya itu mesti orang Yahudi. Sedangkan non Yahudi itu hanya jadi antek-anteknya, ya, jadi antek-anteknya, ya, jadi apa? Jadi kayak seperti itu. Yang bisa jadi antek-anteknya itu juga dohirnya umat Islam, ya, jadi kayak seperti itu. Sehingga apa? Itu banyak. Jadi banyak. Jadi mereka itu benar-benar ingin menjalankan misinya mereka, tapi lewat tadi, ya, orang-orang yang mereka bisa peralat, ya, yang mereka bisa peralat. Untuk apa? Untuk mewujudkan cita-cita mereka. Ya, karena orang Yahudi itu mereka benar-benar mewariskan yang namanya apa? Bahasanya itu kalau dulu apa zamannya Pak Harto dulu repelita gitu ya. Dalam apa istilahnya
bukunya Yahudi, mereka itu sudah punya protokoler ya. Jadi protokolernya Yahudi itu sudah ada program 5 tahunan, 10 tahunan, 15 tahun, 25 tahun, 50 tahun, 100 tahun ke depan. Mereka itu sudah bikin ya. Jadi mereka itu selalu bikin PR bagi kita ya. Kalau kita ini kapan ngasih PR mereka ya. Jadi kayak gitu. Nanti muncul drama Korea nggak laku, muncul lagi apa kayak gitu ya. Terus kita dikasih kayak seperti itu, ya. Jadi kita ini hanya membentengi, ya. Tidak pernah ibaratnya sesekali itu menyerang gitu. Ayo enggak pernah, ya. Jadi kayak seperti itu. Mereka itu mewariskan bener itu program itu, ya. Jadi program itu adalah benar-benar diwariskan kepada keturunannya, dan itu harus Yahudi. Jadi harus Yahudi. Gak boleh itu ibaratnya adalah apa? Bukan yang memegang orang Yahudi. Ya, non Yahudi itu hanya tadi sebagai antek-anteknya. Ya, jadi kayak seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kullama auqatu naran lil harbi atfa'aha Allah. Maka setiap mereka ingin menyalakan api peperangan, yaitu apa? Ingin memerangi umat Islam ketika Nabi Muhammad masih ada. Maka apa? Setiap mereka ingin ya memprovokasi tokoh-tokoh Arab ya untuk menyerang Islam, menyerang Nabi Muhammad dan umat Islam. Maka apa? Atfa'ahallah. Ya. Maka apa? Allah memadamkan api peperangan tersebut. Dan itu memang fakta. Kalau Anda baca kisahnya Nabi Muhammad, bagaimana beliau itu sampai mengutus ya beberapa pasukan itu untuk mendatangi untuk membunuh tokoh Yahudi yang ada di Khaybar. Kenapa? Karena dia yang selalu memprovokasi tokoh-tokoh kafir Arab untuk ya merepotkan umat Islam. Ya, makanya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menjanjikan, siapa yang bisa membunuh ini maka apa? Baginya surga. Ya, jadi baginya surga. Mau apa? Orang-orang Ansor semangat itu, anak-anak muda semangat, ya, kasih motivasi itu. Belasan orang datang ke sana, ya, menyamar, ya, apa? Membunuh tokoh Yahudi tersebut. Ya, jadi kayak seperti itu. Jadi luar biasa. Makanya kalau nanti di ayat sebelumnya, setelahnya, nanti kita akan jumpai bahwasanya apa? Benar-benar kita akan menjumpai orang yang sangat keras permusuhannya dengan Islam. Itu adalah orang Yahudi dan orang musyrik. Ya, ayat yang selanjutnya nanti. Tidak apa? Kita akan jumpai bahwa orang yang paling keras permusuhannya dengan umat Islam itu adalah al-Yahud. Ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ya, jadi orang-orang musyrik. Ya, jadi itu. Tapi kalau orang Nasrani, nanti masih di antara mereka itu ada yang lemah lembut, ya, kisisin, ya, yang ada yang mereka itu memang ulamanya, ya, mereka itu adalah apa? Mereka tidak sekeras orang Yahudi, ya, jadi kayak seperti itu. Wa yas'auna fil ardi fasada, ya, dan mereka itu berjalan di muka bumi ini berbuat kerusakan. Apa? Berbuat dosa dan maksiat, memprovokasi para orang-orang kafir untuk, yaitu adalah mendolimi umat Islam, selalu berbuat itu. Karena fasadan di situ oleh para ulama ahlu tafsir itu ditafsirkan dua, berbuat kerusakan di muka bumi. Kata Imam Ibnu Qayyim itu ada dua. Yang secara langsung itu berarti apa? Ya bumi ini dirusak, hutan digunduli, laut dicemari, udara dicemari, ya kan begitu? Ya, maka itu adalah merusak langsung. Jadi merusak ya yang namanya dunia ini secara langsung. Tapi bisa jadi yang dimaksud dengan fasadan itu adalah apa? Sesuatu yang tidak secara langsung. Apa itu? Dosa dan maksiat.
Jadi dosa dan maksiat. Kalau yang secara langsung kan sudah dinas oleh Allah, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allakum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh ulah tangan manusia, agar Allah Subhanahu wa taala merasakan sebagian dari dampak perbuatan mereka agar mereka mau kembali. Ya. Jadi apa? Jadi itu adalah siapa? Ulah tangan manusia sendiri langsung buat kerusakan. Kalimantan jadi gundul, dulu jadi paru-paru dunia, sekarang paru-parunya bocor. Ya, ditanami singkong ora tumbuh, kan itu. Tanam singkong aja nggak bisa, ini gimana? Ya, jadi kayak seperti itu, ya. Itu sudah apa? Masya Allah, ya. Nanam singkong aja nggak sukses, ya. Jadi kayak seperti itu. Nah ini apa? Coba. Ya, hutan yang luar biasa digunduli hanya mau untuk yang namanya nanami singkong, ketahanan pangan katanya, ya, tapi gagal, ya, padahal sudah habis duit berapa triliun, ya. Jadi kayak seperti itu. Coba bayangkan, nanam singkong, ya, pakai triliunan duit, ora panen, ya, kebangetan, ya, kalah sama orang Cilacap Budin, ya, gitu ya. Jadi kayak seperti itu. Nah ini adalah apa? Ini adalah apa? Coba bayangkan, rusak. Jadi rusak. Makanya kalau Anda merasakan bahwasanya kadang panasnya luar biasa, ya karena apa? Ya karena yang membuat yang namanya apa? Sejuk itu sudah nggak ada. Coba Anda nggak usah jauh-jauh loh. Kalau Anda lewat daerah yang banyak pepohonannya, mesti Anda merasakan itu dingin sejuk, ya kan begitu? Ya. Tapi kalau Anda lewat daerah perkotaan yang sudah gak ada pohonnya, mesti hawanya panas. Ya, coba kalau Anda apa sedikit ke arah apa istilahnya keluar dari kota Cilacap, ya, daerah Jeruk Legi, ya, malam-malam Anda tak akan terasa kalau dari sini itu masih hawanya hangat. Tapi kalau sudah ke sana, ya, Anda sudah merasakan itu adalah dingin. Ya, dinginnya itu dingin sejuk. Karena apa? Karena seimbang. Ya, jadi seimbang. Ya, jadi kayak seperti itu. Itu adalah apa? Merusak secara langsung dengan polusi macam-macamnya, kan begitu. Tapi yang secara tidak langsung dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat juga akan mengundang bencana. Ya, mengundang bencana. Wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah itu tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dunia ini memang Allah berikan kepada kita umat manusia untuk dikelola, tapi kita punya kewajiban apa? Untuk melakukan islah. Jadi apa? Melestarikan, kan begitu. Jadi apa? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu rusak bumi ini setelah Allah itu menciptakannya dengan bagus. Artinya apa? Boleh kita nikmati tapi dilestarikan. Ya, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Keseimbangan. Jadi untuk keseimbangan. Kalau sudah nggak seimbang, ya pasti akan menimbulkan banyak masalah. Jadi banyak masalah. Makanya kalau sudah akhir zaman, ya, sudah akhir zaman, maka apa yang terjadi? Bumi itu sudah nggak stabil. Karena apa? Karena ya sudah banyak disedot. Teori pertama bumi itu dia maka teori bulat, ya kan? Bumi itu kan bulat bola. Lama kelamaan kan bulatnya lonjong, elip, ya kan itu, bulat telur. Sekarang mungkin nggak tahu, mungkin sudah apa? Mungkin sudah apa? Lebih elip lagi. Kenapa? Ya disedoti ke atas, ya minyak buminya diambil kan ambles, kempes, ya kan itu. Sehingga apa? Amblesnya ini akan menimbulkan yang namanya getaran, ya, pergerakan. Sehingga apa? Lempeng bumi bergerak. Akhirnya apa? Jadi gempa bumi. Makanya dalam hadis itu di antara tanda kedekatan hari kiamat itu kasratuz zalazil, banyaknya gempa bumi. Ya, jadi kayak itu. Jadi banyak gempa bumi. Cuma dulu jarang gempa bumi kan itu. Kalau sekarang banyak. Kenapa? Ya karena tadi. Ya. Jadi manusia ini menemukan yang namanya apa? Sumber daya istilahnya apa? Istilahnya sumber daya alam yang luar biasa, ini minyak, kan itu sedot ratusan tahun, ya. Akhirnya apa? Dalamnya kosong, ya. Udah dalam apa? Ya, terus ambles. Apa? Itulah yang buat adalah apa? Itu cara Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah didesain oleh Allah kayak seperti itu, ya. Kalau nggak kayak itu nanti nggak tamat-tamat, ya. Jadi kayak itu, ya.
Ya, jadi apa? Jadi ya ada waktunya, memang dunia harus segera tamat kan gitu. Walau anna ahlal kitabi amanu. Nah, dan andai kata ya, walau anna ahlal kitab, dan andai kata ahlul kitab Yahudi ataupun Nasrani amanu, mereka mau benar-benar beriman, wattaqau, dan bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, lakafarna anhum sayiatihim, niscaya kami akan hapus dari mereka kesalahan-kesalahannya. Kalau mereka benar-benar iman dan takwa, dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup itu, kata Allah, wala adkhalnahum jannatin na'im, dan benar-benar kami akan masukkan mereka ke dalam jannatin na'im, kebun-kebun yang penuh dengan kenikmatan. Di mana itu? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, surganya Allah Subhanahu wa taala, kebunnya di sana macam-macam. Ya kan begitu. Pernah ya di dalam hadis riwayat Muslim, ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah terkait tentang orang yang paling rendah derajatnya, orang yang paling rendah kedudukannya di dalam surga itu adalah orang yang cuma bermodalkan la ilaha illallah, ya. Kemudian dia ketika sudah dientas dari neraka masuk surga itu ditawari oleh Allah 5 kali ya luasnya kerajaan ya seorang raja di muka bumi sampai 10 kali lipatnya. Masya Allah. Ya, itu kebunnya di sana. Dan kebunnya di sana itu sudah ada tanamannya. Kalau Anda pengen tambah banyak tanamannya, ya Anda mulai di dunia ini dengan apa? Zikrullah. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga kebunnya Anda nanti tanamannya banyak. Ya, sehingga apa? Jannatin na'im. Jadi kebun-kebun yang penuh dengan kenikmatan. Karena apa? Buah-buahannya luar biasa. Buah-buah di sana itu tidak apa? Istilahnya memanennya itu nggak perlu susah-susah. Ya, karena apa? Karena buahnya yang istilahnya apa? Kutufuha daniyah. Memetiknya itu dekat. Ya, dia mendekat. Ya. Jadi dia mendekat. Itu kan luar biasa itu, ya. Belum rasanya. Kalau dalam sebuah hadis itu apa? Buah surga itu satu buah 40 rasa. Ini kan Masya Allah. Kenapa kok bisa kayak seperti itu? Ya yang mengaliri itu kan sungainya kan sungai susu, sungai madu, sungai khomer, sungai air yang tidak pernah berubah. Di dunia ini saja kita jumpai yang namanya airnya sama, tanahnya sama. Antara buah pisang dengan buah mangga kan beda. Rasanya juga beda, ya kan begitu. Lalu bagaimana ini airnya itu adalah air susu. Nah, susunya nggak pernah basi lagi. Nah, susunya jenengan kan basi, ya. Jadi kayak gitu, ya. Madu, ya. Apalagi madu Indonesia. Madu Indonesia itu kan kebanyakan air, ya kan itu. Ya apa? Mesti basi, nggak mungkin enggak. Ya kenapa? Karena banyakkan air. Ya jadi apa? Ini adalah madu yang apa? Asalin musaffa, madu murni. Ya kan begitu. Ya, jadi luar biasa. Itu sungai itu mengaliri kebun-kebunnya. Ya, makanya apa? Ya makanya buahnya ya rasanya beda. Ya, jadi kayak itu. Itulah kenikmatan yang luar biasa. Tapi syaratnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, iman dan takwa. Jadi syarat orang bisa masuk surga iman dan takwa. Kalau bawa itu ya insya Allah di sana. Kan begitu. Walau annahum aqamut Taurata wal Injil. Dan andai kata mereka itu menegakkan kitab Taurat dan kitab Injil, benar-benar mereka itu menegakkan apa yang ada di dalam kitab Taurat seperti yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, ditegakkan dengan sebaik mungkin. Begitu pula menegakkan kitab Injil dengan sebaik mungkin. Wa ma unzila ilaikum mir rabbihim, dan apa yang telah Allah yang telah diturunkan oleh Rabb mereka kepada mereka, apa? Syariat-syariat yang lain. Maka apa? La akalu min fauqihim. Niscaya mereka itu akan makan min fauqihim, dari atas mereka. Artinya apa? Langit akan menurunkan keberkahan. Ya. Dan makna juga banyak para ulama menjelaskan, ya. La akalu min fauqihim artinya apa? Bisa jadi turun makanan turun dari langit kayak seperti
Yahudi dulu, ya, Bani Israel dulu, yang ketika dihukum oleh Allah tersesat di padang pasir selama 40 tahun. Ya, ayat yang sebelumnya kan begitu. Ya, siapa? Mereka dikasih makanan dari langit, ya, yaitu adalah manna dan salwa. Coba bayangkan, ayam bakar, ya, turun di setiap pagi, minumannya es krim, airnya siap saji. Masya Allah, ya, bukan luar biasa. Ya, dari luar biasa. Ya, itu dalam posisi mereka dihukum itu. Ya, posisi dihukum. Ya, karena di padang pasir mau makan apa, mau masak apa, ya kan begitu. Nggak ada, turun dari langit. Itu rahmatnya Allah, sayangnya Allah. Mereka posisi lagi dihukum masih dikasih kenikmatan yang seperti itu. Tapi ternyata apa? Namanya manusia kalau nggak bosan itu bukan manusia. Ya, jadi kayak gitu. Kecuali orang Cilacap, Dages tuh nggak bosen, Mendoan tuh nggak bosen, ya. Jadi kayak gitu, ya. Jadi apa? Bani Israel kasih manna dan salwa, ya, burung puyuh bakar, dikasih es krim, bosen. Akhirnya apa? Pengen timun, pengen kacang, ya, pengen budin, ya, muntul, ya, kayak seperti itu, ya. Ya, itu semuanya ada hikmahnya, ya. Memang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau andai kata Bani Israel itu nggak ngeyel, ya, makanan kita nggak akan pernah basi. Berarti itu masih berlaku sama kita. Tapi kalau apa? Kalau Bani Israel nggak ngeyel, ya orang Cilacap nggak kenal Dages karo Mendoan, ya kan begitu. Ya, akhirnya kita kenal tahu berontak, begitu, ya. Ya, ini adalah apa? Ya karena Bani Israel ngeyel, ya. Jadi kayak seperti itu. Jadi ada hikmahnya pula, ya kan gitu. Jadi ini mereka akan makan dari atas mereka. Ya, artinya apa? Langit menurunkan keberkahan. Wa min tahti arjulihim, dan dari bawah kaki mereka. Artinya apa? Bumi menumbuhkan keberkahan. Ya. Kalau mereka benar-benar komitmen dengan kitab Taurat dan Injil mereka, sama sebenarnya kita ma'asyiral muslimin. Nanti di dalam surat Al-A'raf, ya, dalam surat Al-A'raf, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, ya, lafatahna alaikum barakatim minas sama'i wal ard." Jadi andai kata penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Syaratnya iman dan takwa. Ya. Jadi apa? Penduduk negeri manapun kalau iman dan takwa mesti makmur. Tidak mungkin tidak. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang di Indonesia ini mayoritas umat Islam, ya, kaya sumber daya alam, kok nggak makmur-makmur. Yang perlu dievaluasi iman dan takwanya. Karena apa? Karena buktinya yang masuk Islam itu baru KTP-nya. Ya kan itu, ya? Nah, jadi apa? Yang baru masuk Islam KTP-nya. Orangnya belum masuk Islam. Buktinya apa? Suruh sholat belum mau, tapi KTP-nya tulis agama Islam. Lihat kan itu, ya. Suruh puasa tidak mau, ya. Tulisan agama di KTP-nya Islam. Jadi gimana mau berkah? Ya, tidak mau berkah. Walaupun kaya sumber daya alam, dan itu sama dengan apa yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaikum aduwan min ghairikum ya'khudhu ba'da ma bi'aidihim. Tidaklah umat Islam itu mengingkari janjinya kepada Allah, mengingkari janjinya kepada Rasulullah. Apa? Ikrar syahadat kita, ngaku Islam tapi enggak komitmen dengan Islam. Maka apa? Sallatallahu alaihim aduwan. Allah kuasakan kepada mereka musuh dari selain umat Islam. Artinya apa? Non muslim, orang kafir akan menguasai umat Islam dan akan mengambil sebagian dari apa yang dimiliki oleh umat Islam. Ya, sumber apa? Daya alamnya dikuras oleh mereka, digeruk oleh mereka. Kenapa? Karena umat Islam mengingkari janjinya kepada Allah, mengingkari janjinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak ada jalan umat Islam itu izzahnya muncul kembali bagi Islam dan umat Islam kecuali kembali ke agamanya. Ya, kembali ke agamanya. Ya, tapi ini nggak akan disenangi oleh musuh-musuh Islam. Kalau anda kayak seperti itu langsung dicap radikalis, ya kan? Jadi kayak seperti itu. Supaya apa? Supaya anda itu Islamnya itu Islam lembek-lembek saja,
ya, ini Islam garis garis lurus gitu ya. Berarti ada garis bengkok, ya kan gitu ya. Jadi itu Anda disuruh garis yang bengkok-bengkok saja, ya. Jadi apa? Jangan terlalu lurus-lurus lah, ya. Dia kayak begitu. Ya, jadi apa? Jadi itu yang diinginkan oleh mereka, karena tahu kalau umat Islam itu komitmen dengan Islamnya, habis mereka, ya. Jadi kayak gitu. Makanya apa? Anda itu dibikin ya supaya tidak lurus-lurus amat gitu loh, ya. Ya paling tidak masih toleh kanan, toleh kiri gitu loh, ya. Jadi kayak siapa? Sehingga ya gak mungkin doh izah itu bisa muncul, ya. Minhum ummatum muqtasidah. Nah, di antara mereka itu ada umat yang muqtasidatun, yang dia itu pertengahan, ya. Tidak seperti ya yang terlalu ibaratnya ke kiri, ya, tidak terlalu yang ke kanan, ya. Kemudian apa? Wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Tapi kebanyakan dari mereka itu amat buruk perbuatannya. Ya itu. Jadi yang muqtasidah itu kecil. Ya, yang benar-benar bertakwa. Ini kalau seperti dalam ayat yang lain itu kan, Allah membagi manusia itu kan ada yang sabiqun bil khairat. Ya sudah tatarannya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini sudah khawas itu kan, orang yang khusus. Ada yang sedang muqtasid, sederhana. Dia hanya menjalankan kewajiban, yang haram ditinggalkan, yang sunnah-sunnah belum melakukan. Ya kan begitu. Ya. Kemudian yang yang istilahnya dzalimun li nafsi, mendolimi dirinya sendiri itu apa? Ya kewajiban masih bolong-bolong, ya dosa ya kadang masih diampiri, ya kan begitu ya. Ini adalah apalagi yang makruh, ya kan itu. Oh yang dosa aja masih dijalankan. Itu dzalimun li nafsi. Jadi tingkatan orang itu dalam beragama itu ada yang dzalimun li nafsi, ada yang muqtasidun, ada yang sabiqun bil khairat. Yang benar-benar bisa membawa izzah itu adalah yang sabiqun bil khairat. Jadi sabiqun bil khairat. Nah ini juga orang Yahudi ini juga sama ahlul kitab ini juga sama. Wallahu taala a'lamu bissawab. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.